Pemirsa, aku sudah sampai di depan Cadas. longsor. Sudah nggak begitu kelihatan sih sekarang mah, jadi udah kayak gunung biasa aja, udah di hutan biasa, tapi sedikit-sedikit ada tuh. Pemirsa Silet RCTI, media sosial kembali diramaikan berita viral terkait bencana alam mulai dari gunung meletus hingga tanah longsor. Yang membuat miris, selain kerugian harta benda, tidak sedikit pula nyawa yang harus melayang akibat kemarahan alam tersebut. Dan inilah, Gunung Ruang di Sulawesi Utara meletus lagi. Ratusan penduduk Pulau Tagulandang dievakuasi, 20 orang meninggal akibat tanah longsor di Tanah Toraja, hingga sederet artis yang pernah jadi korban bencana sampai ada yang trauma. Inilah kisahnya. Gunung Ruang di Sulawesi Utara meletus lagi. Ratusan penduduk Pulau Tagulandang dievakuasi. Bencana alam kembali mewarnai tanah air. Gunung Ruang di Sulawesi Utara mengalami erupsi pada tanggal 17 April tahun 2024 pukul 20.15 WITA. Letusan itu membuat warga yang tinggal di sekitar gunung dievakuasi dan status gunung pun telah dinaikkan dari siaga menjadi level 4 atau awas. Tampak kondisi kampung Laing Patehi yang berada di bawah kaki Gunung Ruang pasca terjadinya erupsi. Ratusan rumah rusak akibat hujan batu dan runtuhan material vulkanik lainnya. Tercatat, letusan ini kembali terjadi setelah hampir 22 tahun lamanya Gunung Ruang tertidur lelap. Di media sosial pun ramai penampakan Gunung Ruang yang menyemburkan abu vulkanik yang membumbung ke udara hingga mencapai ribuan meter hingga munculnya sambaran petir. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi mengingatkan masyarakat agar waspada dengan aktivitas gunung jenis stratovolcano ini. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Dari saya Om. Ujang batu, ujang batu. Aktivitas Gunung Ruang Sulawesi Utara pada tanggal 17 April 2024 pukul 01.08 WITA terjadi erupsi eksplosif yang menghasilkan awan panas setinggi 2,5 km dan pada jam 05.05 WITA terjadi kembali erupsi eksplosif yang menghasilkan awan panas yang mencapai tinggi kolom 1,8 km. Untuk kegempaan seismik sendiri tercatat sebanyak 373 kali gempa vulkanik dalam yang mengindikasikan adanya migrasi
magma dari dalam menuju ke permukaan. Untuk rekomendasi dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, agar masyarakat dihimbau untuk menjauhi daerah bahaya sejauh 4 km dari pusat aktivitas, dan masyarakat diharapkan untuk menggunakan masker apabila bepergian atau keluar rumah untuk menghindari paparan abu vulkanik yang dapat membahayakan sistem pernafasan. Masyarakat juga dihimbau untuk selalu mematuhi dari himbauan Pemda dan juga BPBD setempat. Rencana kami akan melakukan pemantauan dan evakuasi terhadap korban-korban yang masih perlu dievakuasi. Jadi rencana kami akan mempergunakan perahu karet mengikuti pesisir pantai. Turut berduka cita atas kejadian yang terjadi. Mudah-mudahan jangan sampai ada korban yang berjatuhan ya, mudah-mudahan semua terselamatkan dan diselamatkan, amin. Mudah-mudahan cepat selesai deh masalahnya, erupsinya, iya serem banget. Menurut aku sih kita harus lebih hati-hati aja sih, lebih waspada sehari-hari kita dalam keseharian kita terhadap bencana. Kan kita nggak pernah tahu kan dengan apa yang terjadi. Tiap tahun ada pasti gunung erupsi di Indonesia. Namanya kan dari perut bumi, itu lahar keluar kan kita nggak akan pernah tahu, nggak ada yang bisa prediksi itu lahar. kena bencana ini. Dari berita viral terkait bencana alam, mulai dari gunung meletus hingga tanah longsor, dunia hiburan tanah air juga mencatat sederet artis mulai dari pasangan Atta Aurel, Dinar Kandi,
hingga Lesti Kejora yang pernah jadi korban bencana alam dan bahkan sampai memantik trauma mendalam. Atta Aurel. Badai dan banjir besar yang melanda kota Dubai, Uni Emirat Arab membuat keluarga Da Atta dan Da Hermansyah yang tengah berlibur di kota tersebut terjebak di apartemen tempat mereka menginap. Atta Halilintar bahkan mengaku kebingungan dan juga panik lantaran banyaknya jadwal penerbangan yang ditunda sehingga mengancam molornya kepulangan mereka ke tanah air. Atta pun sempat membagikan kondisi terkini kota Dubai di mana beberapa ruas jalan tampak masih tergenang serta kondisi bandara yang dipenuhi calon penumpang yang terpaksa menginap. Semoga gak ada apa-apa ya guys di Dubai, kita lihat ya. Ini hujannya alhamdulillah udah berhenti guys. Aku sih ini kita sampai mau pulang ke apartemen kita di sana itu jalan udah ditutup semuanya serba air. Kalau hari ini aja pesawat udah banyak yang diberhenti nggak boleh terbang, jadi kemungkinan semua banyak yang di-delay ke besok atau delay berapa jam. Semoga ya, ini kan kita tinggal 1-2 hari lagi nggak ada pengunduran Amin. Penerbangan, karena tadi penerbangan di airport itu banjirnya sampai tinggi banget guys. Ini di jalan masih banjir. Situasi airport padat banget karena banyak yang nginep di sini. Jadi orang pada nginep guys. Orang nginep karena pesawatnya dari kemarin nggak terbang. Udah sih emang keren banget trip kali ini. Alhamdulillah. Dan aku akhirnya kelar semua barang dari situ, boarding pas keluar dan pesawatnya pas banget delay. Sedikit doang ya. Di bawah enjoy aja. Sebenarnya dingin sih enggak ya, tadi nanya-nanya sebenarnya lebih ke angin aja, terus tapi udah sih aman insya Allah gitu. Doanya semoga yang lebih baik untuk keluarga kami. Pasangan Dimas Seto dan Dini Aminarti pun tertahan di Bandara Dubai selama 12 jam karena banjir. Berapa jam lagi sih saya? Masih lama. Pengen cepet-cepet masuk ke dalam pesawat. Itu lemes badannya masih. Ayo sehat-sehat, semoga sehat. Semangat sehat, insya Allah. Kita tadinya rencananya berangkat jam 17.40, terus diundur jam berapa tadi? Jam 9 ya sayangnya. Terus diundur lagi jam 10, terus informasi terakhir jam 1 malam. Insya Allah ini kita naik Emirates ya. Kenapa nih? Kita mundurnya delaynya sampai itu lama ya, mana kita lagi kurang fit ya. Semoga perjalanannya dimudahkan sayangnya. Semangat. Aku tuh nggak suka loh digantungin gini, nggak jelas. Sama siapa? Sama pesawat. Kamu Enggak, jangan dia- gantungin aku. Enggak, dia udah janji sekarang boarding nih. Insyaallah pengalaman terbaru. Orangnya sampai sana, ada orangnya datang. Kita hampir 24 jam ya. Ada berapa ini? Ke Dubai, baru mau terbang Kalau lagi standby ke kan? London. Padahal perjalanan Dubai Jakarta Dubai cuma 7 jam. Aku sampai kurus nggak dikasih makan. Kita benar-benar tadi nyampe bandara tadi berangkat jam 5 sore, sekarang udah jam 3 sore, jam 5 sore juga 4 sore waktu Dubai. Jadi bayangin ya teman-teman, insyaallah mudah-mudahan kita mau boarding pas. Mau di boarding pas mau masuk pas udah boarding tapi tiketnya masih standby. Mudah-mudahan dimudahkan. Ya mudah-mudahan ya kita doakan bencana cepat berlalu ya. Yang namanya cuaca kan kita nggak pernah ada yang tahu mbak ya seperti apa. Tapi tetap waspada juga harus. Dinar Candy. Dinar Candy dan keluarga pernah menjadi korban bencana gempa bumi di Cianjur pada tahun 2022 lalu. Bahkan adik bungsu Dinar Candy yang tengah mondok di pesantren Al-Uzlah, Ciherang, Jawa Barat sempat dinyatakan hilang. Hal ini memantik kepanikan Dinar Candy dan keluarga yang langsung meluncur ke lokasi kejadian untuk ikut mencari sang adik.
Beruntung, sang adik akhirnya berhasil ditemukan dalam kondisi selamat di bawah reruntuhan gedung pesantren tempatnya ia menuntut ilmu. Itu lagi sekolah kan bagian siang. Itu kan ada bel ya. Masuk pas masuk itu kan kenapa ada getaran? Kata teman aku teh, oh dia tuh yang suka geterin bangku. Nah, aku kira juga gitu. Pas kayak gitu langsung ada gempa gede gitu. Aku tuh kan panik. Iya. Panik. Pas panik itu aku tuh lemas gak bisa lari. Pas teman-teman lari aku kan bisa lari gitu. Pas lari teman-teman jalan tangga, kan tangga itu roboh. Kita semua kena tangga itu. Jadi sampai malam aku tuh baru ditemukan dia tuh jam 10-an ya Pak. Jam 10 atau jam 11-an setelah Bapak dapat sinyal. Jadi kita itu diputus semua sinyal. Jadi nggak bisa komunikasi sama keluarga, sama siapapun nggak bisa. Jam 12 video call dia, jam 12 malam. Pak. Empat SD, udah 7 tahunan lah ya. Tapi banyak korban nggak teman-teman Dede? 71. Enggak, teman-teman Dede itu dari kelas 1 dari kelas 1 sampai kelas 6 ada 2, 3, 1. Jadi ada perwakilannya gitu. Kayak gitu. Bahkan sahabat Dede sendiri, teman bangku Dede, saudara sekalian. Rumahnya kan di sini, ketimpa. Saya sih jadi mengingatkan saya ke waktu saya bencana beberapa tahun yang lalu. Waktu itu pernah ya saya juga memang korban bencana ya longsor yang akibat gempa di tahun 2099 ya, waktu itu lupa berapa tahun ke belakang yang terjadi di Cianjur Selatan. Nah, jadi saya teringat ke situ. Nah, saya sambil ngeliat-ngeliat di tempat itu yang bekas ya ada puing-puing bangunan yang udah hancur. Ya saya juga dulu pernah ngalamin seperti itu, karena dia juga waktu setiap ditanya di TV kalau pas ada acara kalau dia mengenang pada pas itu kan pasti dia sedih gitu. Dia baru nyampe ke rumah langsung gempa, langsung longsor. Nah adanya tertimpa juga, terus ya teman-temannya juga kan teman si Dede 14 orang meninggal di situ. Nah itu yang mungkin itu yang bikin traumanya. Gitu. Sementara saat gempa dahsyat kembali mengguncang Cianjur pada bulan November tahun 2022 lalu, Lesti yang telah menikah dengan Rizky Bilar dan telah pula sukses meniti karir di Jakarta, kembali tergerak untuk datang ke lokasi gempa dengan membawa berbagai bantuan, termasuk membawa perlengkapan sekolah untuk anak-anak serta membuat taman kanak-kanak darurat untuk anak-anak korban gempa.
dikeluarin, ditarik, gendong lewat menuju bobo. Pamit ayah sasa di bumi maduka. Untuk ayah Da, rumahnya ambruk. Barangkali abi mah pupus. Di bumi katanya. Singkir, biasanya Pas mau keluar ketiban balok langsung jatuh lagi. Pas dikeluarinya enggak, seketika juga langsung bisa ditarik sama bapaknya, keluarin langsung rumahnya langsung. Mengatur tetehnya, ada sebagai anu rezeki dipasihkan ke abdi sing langkung dilukina ya kentosna. Sing rarukuan, anaknya sing sehat. Alhamdulillah lancar, bisa jengukin keluarga di sana. Kalau yang ini murni dari Kakak Bilar. Ya, makasih mari. Tadi sama siapa aja Dede? Jadi sama kakak, sama ada bapak, ada Kurudi Salim juga. Bikin taman anak-anak darurat di Ya, sana. apa aja buku? Hiburan apa namanya? Taman bermain gitu. Tujuan kita kan memang selain kita pengen bersosialisasi, kita juga pengen menyaksikan secara langsung ya bagaimana kondisi mereka, bagaimana semangatnya mereka, dan syukurnya rasa lelah kita tadi datang bisa terpuaskan, yang bagaimana melihat mereka bisa tersenyum, bisa berbahagia, itu menjadi kepuasan tersendiri bagi kita.